Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Saya percaya kita antusias pada pagi hari ini untuk menghampiri Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Nya, untuk bersekutu dengan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Terlebih kita juga mau menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan dan Allah kita. Antusias saudara pagi hari ini? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang dari Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di dalam surga, kami menghampiri Engkau pada pagi hari ini dengan seluruh keberadaan kami. Dan kami merindukan Tuhan setiap pujian kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah untuk setiap kami dalam ruangan ini. Jadikan ibadah pagi hari ini menjadi sesuatu bagi kehidupan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu, bersekutu bersama-sama Engkau Tuhan. Kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, berikan kemuliaan buat Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, kuasanya tidak pernah berubah. Amin saudara, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia Allah yang berjaya, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ini kami Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu.
ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Katakan sekali lagi dengan keras. Tuhan Allah kita. Amin. Kita diberikan kuasa untuk mengalahkan musuh di bawah kaki kita. Mari kita bersama-sama injak musuh-musuh. Biar Tuhan dimenangkan melalui hidup kita. Biar nama Tuhan semakin ditinggikan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh Di mana? di bawah kaki. Amin.
Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberikan kami seorang juru selamat yang hadir, lahir di dunia ini. Bahkan saat ini Tuhan, Dia lahir di dalam hati kami. Seorang penasehat ajaib, Allah yang kekal, Bapa yang mulia, Raja damai.
tertinggi dan terhormat dan termulia. Kami mau sama-sama naikkan ke hadapan-Mu, Yesus. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pujian bagi hati Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kejayaan, keagungan, kami mau naikkan untuk Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau Raja Damai. Kaulah penasehat ajaib, Kaulah Bapa yang kekal, Kau Raja Damai. Keberadaanmu tidak tergantikan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah lahir di hidup kami. Kami mau semakin mencintai Engkau. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang lembut, yang memerdekakan setiap kami dari setiap belenggu dosa. Kami mengucap syukur dan segala kemuliaan hanya untuk Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat ini saya memberikan kesempatan untuk mengisi register nomor bangku saudara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Mari siapkan hati untuk beribadah bersama. Ibadah umum 1 dan 2 sudah dilaksanakan secara onsite. Mari hadir secara langsung dan bersekutu bersama di rumah Allah. Rekaman ibadah dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Mari bergabung bersama Natal Single Interdenominasi se-Jawa Barat dengan tema I Am the God Your Healer. Senin 19 Desember 2022 pukul 6 sore di Grand Eastern Jalan Pasir Kaliki, Bandung dengan pembicara Pendeta Daniel Panji dan Pendeta Gloria Atmaja. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang bulan Desember, kita akan disegarkan oleh firman Tuhan seputar peristiwa Natal. Pastikan Anda selalu hadir di ibadah setiap minggunya.
Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, di penghujung Ya, tahun ini, lumayan lama. mari kita sama-sama naikkan syukur 20 detik. dan sambut tahun yang baru dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Next week. Doain ya, doain ya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah. Shalom. Selamat pagi. Ya. Tinggal 20 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan kita masuk ke tahun 2023. Ini saatnya untuk kita bisa merenungkan kembali, bisa mengevaluasi apa yang sudah Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara ketika saat teduh, ketika membaca firman Tuhan, saudara pasti merenungkan tentang kehidupan, tetapi biasanya adalah masalah-masalah terdekat dalam kehidupan ketika kita saat teduh. Tetapi di akhir tahun kita jarang sekali untuk merenungkan selama 1 tahun ini kita sudah kerjakan apa yang sudah Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Di sini dituliskan tentang Immanuel, Allah beserta kita. Banyak orang mungkin tidak menyadari bagaimana Allah beserta dengan dia. Kita tahu bahwa Allah beserta kita, tapi ya sekedar tahu saja. Lalu kehidupan kita tidak seperti orang yang beserta dengan Allah. Saya ngalamin seperti itu. Kita melupakan bahwa Allah beserta dengan kita, bahwa Allah hidup beserta dengan saya. Tetapi hidup saya tidak seperti orang yang sedang beserta dengan Allah. Mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Engkau sudah datang untuk kami Tuhan, bagi kami. Menebus kehidupan kami Tuhan. Dari dosa-dosa maut yang harus kami alami Tuhan. Kau yang sudah menanggungnya. Kami mengucap syukur. Dan pagi hari ini kami mau menebalkan kembali Tuhan. Kami mau mengingat kembali Tuhan. Kami mau membuat karya-Mu itu semakin nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan nyatakan isi hati-Mu. Buat kami untuk bisa mendengar. Biarlah batin kami lembut dan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan nyatakan untuk setiap pribadi, untuk setiap beban dalam kehidupan kami, setiap orang di ruangan ini Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, tema pada minggu ini saya menuliskan tentang Allah beserta kita. Sebuah ayat yang muncul di dalam Yesaya 7 ayat ke-14 tuliskan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Ayat ini turun sekitar 700-740 tahun sebelum Yesus lahir. Bahkan dalam kasus Adam pun Tuhan sudah merancangkan tentang Yesus. Tentang keturunan dari perempuan yang menginjak kepala ular itu, Yesus sendiri. Lalu dikuatkan dengan banyak pernyataan-pernyataan tentang kelahiran Yesus. Sampai muncul ayat ini bahwa dia akan dinamakan Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kenapa? Kenapa harus dikatakan bahwa namanya adalah Allah yang beserta dengan kita? Kenapa bukan Raja Agung? Kenapa bukan namanya Allah yang besar? Allah the super, the big hero apa? Tetapi disebutkan Allah yang beserta dengan kita. Tuhan yang beserta dengan kita.
Kenapa disebutkan namanya itu? Kenapa enggak nama yang lain? Kalau kita mau mempelajari bahwa sebetulnya Allah berinisiatif untuk menghampiri manusia. Kenapa Allah berinisiatif menghampiri manusia? Karena manusia tidak bisa menghampiri Tuhan. Ketika Adam jatuh, maka Allah yang menghampiri manusia. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa terdengar langkah kaki Allah, lalu manusia bersembunyi. Malu karena telanjang, karena sudah berdosa. Lalu Allah bertanya, di manakah engkau? Inisiatif datang dari Tuhan, tidak dari manusia. Karena memang manusia tidak bisa menghampiri Tuhan. Bagaimana caranya manusia menghampiri Tuhan? Carinya di mana? Kemana nyarinya? Maka harus Allah yang menghampiri manusia. Dan Allah yang menghampiri manusia tidak dibatasi oleh keadaan manusia. Tidak dibatasi oleh keadaannya. Manusia itu layak atau tidak, pandai atau bodoh, pintar atau bijaksana atau tidak bijaksana, dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan yang buruk dari manusia itu. Allah tidak dibatasi oleh keadaan manusia untuk menghampiri manusia. Apapun keadaan manusia, Allah menghampirinya. Bahkan ketika Adam jatuh pun manusia dihampiri oleh Tuhan. Allah menghampiri manusia. Semua kisah dalam firman Tuhan ini adalah inisiatif Tuhan. Tidak pernah ada manusia yang bisa menghampiri Tuhan. Tetapi Tuhan yang datang berinisiatif untuk menghampiri manusia. Kita melihat Abraham dipilih. Allah menghampiri Abraham, datang memberikan janji kepada Abraham bahwa anak cucumu akan banyak seperti pasir di laut dan melalui engkau bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat melalui keluarga Abraham. Dari mana? Allah yang berinisiatif. Bukan Abraham yang berinisiatif. Abraham bergaul dengan Tuhan, tetapi harus Allah sendiri yang turun sampai kepada Abraham. Demikian juga dengan kisah Musa. Musa setelah lari membunuh orang Mesir itu, lalu dia menikah dan keluar, menikah anak Yitro, kemudian dia suatu ketika melihat belukar menyala-nyala. Allah sekali lagi berinisiatif untuk menghampiri manusia. Makanya dikatakan sebagai Allah yang beserta dengan kita. Karena Allah yang ingin mendatangi manusia, mendatangi manusia, mendatangi manusia. Terus Tuhan mendatangi manusia. Bahkan ketika mau dibuat jadi satu suku bangsa, satu bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu, Allah mengatakan bahwa akulah yang akan memimpinnya. Akulah yang akan memimpin, bukan seorang raja, tapi Allah sendiri yang akan memimpin bangsa itu. Negara dengan teokrasi, Allah yang memimpinnya langsung. Lihat, Allah tidak menjauhan dengan manusia, tetapi Allah dekat. Bayangkan saudara, kalau teokrasi itu berhasil sampai saat ini, maka di Israel itu ada bait Allah dan Allah tinggal di situ. Allah nyata, Allah dekat. Allah bersama-sama dengan manusia. Tetapi manusia menolak Allah. Lihat, ketika manusia tidak bisa menghampiri Tuhan, lalu Tuhan menghampiri manusia. Apa yang manusia kerjakan? Manusia menolak Allah. Dia menolak kehadiran Tuhan. Manusia sok jago, manusia merasa lebih hebat. Dikatakan ketika ingin seorang raja, kepada Samuel dikatakan bahwa kami ingin seorang raja. Loh, kenapa ingin seorang raja? Bukankah Allah menjadi Tuhan yang langsung memimpin bangsa ini? Enggak, kami ingin seperti bangsa-bangsa lain, ada rajanya, ada rajanya. Samuel sedih, dikatakan bahwa dia sepertinya ditolak oleh bangsa itu. Lalu Tuhan katakan, bukan engkau yang ditolak, tetapi aku yang ditolak. Inilah setting sejarah kita. Inilah setting perjalanan masa lalu dari manusia, nenek moyang kita. Kita selalu menolak Tuhan. Manusia yang tidak sanggup untuk menghampiri Tuhan. Tetapi ketika Tuhan hampiri, kita menolak Tuhan. Tapi puji Tuhan, Allah tidak berhenti. Dia terus menghampiri manusia. Dia terus menghampiri manusia. Kenapa? Karena memang manusia tidak bisa menghampiri Tuhan. Terus Allah menghampiri sampai
menghampiri Maria dan katakan bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Yesaya tadi digenapi dalam kehidupan manusia. Allah turun bahkan. Karena tidak mau didekati terus, lalu Allah memutuskan, aku akan berinkarnasi, aku akan turun, aku akan mengambil rupa seorang manusia. Lalu aku akan turun, aku akan hidup bersama manusia sebagai manusia. Allah yang luar biasa yang tidak bisa dihampiri manusia. Lalu dia turun dan membuat dirinya bisa dihampiri manusia, bahkan membuat dirinya menjadi manusia dan hidup bersama-sama dengan manusia. Yesus. Begitu besar keinginan Allah untuk menyelamatkan dia. Tidak henti-hentinya Allah seperti membombardir manusia, dihampiri terus. Supaya apa? Supaya namanya benar-benar terjadi bahwa dia adalah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kehidupan kita. Tetapi kita punya gen yang bermasalah. Kita punya gen yang nenek moyang kita yang selalu menolak Allah. Allah menghampiri kita lalu kita menolak Allah. Allah menghampiri kita lalu kita menolak Allah. Dan itu terjadi, makanya tadi dalam opening saya katakan kita seperti orang yang tidak sedang hidup bersama-sama dengan Allah. Menyedihkan saudara. Nah pagi hari ini kita akan belajar. Kita lihat kalau dituliskan Immanuel itu bukan cuma sekedar tulisan saja Immanuel. Oh iya Natal ya judulnya Immanuel, selesai sampai di situ saja. Tidak. Ini bertahun-tahun, Anda akan berpuluh-puluh tahun sampai engkau mati. Allah bersama-sama dengan kehidupan kita. Kita tidak pernah memikirkan hal itu. Kita tidak pernah memikirkan dengan dalam seperti apa Allah yang bersama-sama dengan kita. Kita betapa sering kita hidup dan tidak pernah mempertimbangkan bahwa Allah bersama-sama dengan kehidupan kita, bukan. Kita memutuskan A, kita memutuskan B, dan kita seolah-olah Allah tidak ada dalam kehidupan kita. Kita berbuat seenaknya, dan lagi ramainya seperti itu saya ikut saja. Saya lagi moodnya seperti itu saya ikut saja. Saya lagi pengennya seperti itu saya ikut saja. Kita lupa bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Kita ingin Immanuel ketika kita lagi masalah berat, ketika dalam pencobaan, dalam lembah kekelaman, lalu kita percaya katakan bahwa Tuhan Allah Immanuel, Allah yang harus bersama-sama dengan saya. Mari Tuhan, aku percaya Allah bersama-sama dalam kehidupan saya. Aku bersama-sama dalam Allah ketika dalam lembah kekelaman ini. Kita menginginkan Immanuel saat-saat seperti itu. Tetapi saat-saat yang lainnya, maaf Tuhan, saya lupa bahwa Allah beserta dengan hidup saya. 24 jam, sepanjang waktu, setahun ini, bertahun-tahun yang lalu. Dan akhir tahun ini kita akan mengingat lagi. Apakah selama setahun ini kita berlaku, kita bersikap seperti manusia yang bersama-sama dengan Tuhan? Allah menginginkan kehidupan dengan manusia. Allah turun mengambil rupa manusia untuk menggenapi Taurat. Mari buka terlebih dulu sebelum ayat yang Matius 9 ini. Buka dalam Alkitab saudara, Matius yang ke-22. Matius yang ke-22 ayat 36 sampai ke 40, satu perikop ya. Saya akan bacakan yang genap, saudara ganjil. Kita akan bersaut-sautan ya. Saudara yang ke-35, saya ke-34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus tidak pernah menghapuskan hukum Taurat. Yesus menggenapi hukum Taurat. Ketika dia turun di atas muka bumi ini, ketika dia hidup bersama-sama dengan manusia dan menjadi manusia, maka yang dia kerjakan adalah dia mengasihi Allah dengan segenap hati, kekuatan, pikiran, dan segala sesuatu yang dia miliki untuk mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, dia mengasihi manusia. Dia berbelas kasihan kepada manusia. Seluruh hukum Taurat itu Yesus kerjakan. Yesus perlihatkan. Allah yang inginkan seperti itu kepada manusia. Manusia yang menghormati Allah, mencintai Tuhan. Tetapi manusia yang mengasihi sesama manusianya. Berbelas kasihan kepada manusianya. Itu yang Allah inginkan. Itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Buka dalam Matius 9 tadi, boleh dibuka layarnya. Matius 9 ayat ke-13. Tunggu sebentar. Ya, Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus datang bahkan tidak naik tahta. Yesus datang bahkan tidak mengambil ruangan dalam kerajaan, lalu duduk, lalu meminta persembahan. Yesus datang bahkan tidak masuk ke dalam bait suci, lalu meminta orang memberikan persembahan kepada dia. Tidak, yang kukehendaki bukan persembahan, tetapi belas kasihan. Apa yang Allah pernah kerjakan berbelas kasihan dalam kehidupan kita. Lalu Allah inginkan bahwa kita juga berbelas kasihan kepada orang lain. Allah memperlihatkan belas kasihannya kepada setiap kita. Ketika Yesus ada di muka bumi ini, yang dia kerjakan adalah dari satu belas kasihan kepada belas kasihan yang lain. Hari ini dia berbelas kasihan kepada seorang, besok hari dia berbelas kasihan kepada yang lainnya. Lalu kerjakan belas kasihan yang lain, belas kasihan yang lain, dan terus berbelas kasihan. Benar? Kita tidak lihat Yesus sedang mempertanyakan tentang kedaulatannya, mempertanyakan tentang kekuasaannya, mengenai kepemimpinannya. Yesus tidak pernah mempermasalahkan itu. Yang Yesus cari adalah orang-orang yang perlu mendapatkan belas kasihan saja. Benar, ada yang terbelenggu, ada yang berdosa, ada yang tidak mengerti dan lain sebagainya. Yesus datang menghampiri orang-orang itu dan berbelas kasihan kepada mereka. Yesus bersama-sama dengan manusia. Yesus hidup bersama-sama dengan manusia. Yesus Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan manusia. Ketika Nikodemus datang, saya kira bukan hanya pertanyaan tentang teologis saja. Nikodemus seorang ahli Taurat, orang pintar, orang yang mempelajari firman Tuhan, orang yang menguasai Taurat, orang yang menguasai firman Tuhan. Tetapi yang dia datang adalah dia memintakan pergumulan hatinya. Pergumulan hatinya tentang keselamatan, tentang kebenaran itu dia menghampiri Tuhan. Kalau kita melihatnya seperti sebuah tanya jawab biasa saja, bukan seperti itu. Tetapi Nikodemus seperti menggambarkan pergumulan kita. Sedang memperlihatkan bahwa kita juga pernah bergumul, Tuhan, Engkaukah itu? Tuhan, bagaimana caranya supaya aku diselamatkan Tuhan? Lalu Yesus mengatakan bahwa engkau harus lahir baru. Jawaban itu juga relate buat kehidupan kita. Kita harus lahir baru. Kita harus meninggalkan manusia kita yang berdosa. Kita harus berjuang di dalamnya. Berjuang setiap saat. Melawan dosa. Terus mengarah kepada kekudusan. Mengarah kepada kekudusan. Tapi lebih daripada itu, kita percaya bahwa Allah telah menyelamatkan kita. Kita sudah ditebus dari dosa. Itu pertanyaan Nikodemus. Kalau kita melihat perempuan Samaria itu, orang Israel tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria dikatakan seperti orang yang najis. Karena mereka sudah bercampur dengan darah-darah pria-pria Asyur ketika mereka dibuang ke Asyur. Lalu sampai perempuan itu datang mengambil air di siang hari. Ini perempuan ini mengalami triple atau double minoritas. Satu, dia minoritas karena dia disisihkan, karena dia seorang Samaria. Yang kedua, dia bermasalah dalam kehidupan keluarganya sehingga dia harus keluar pada waktu siang hari itu mengambil air.
menunggu supaya sumur itu kosong supaya dia bisa mengambil air. Kita melihatnya ada pergumulan keluarga di dalamnya, benar? Lalu Yesus menawarkan sebuah air hidup kepada dia dari perempuan Samaria. Kita melihatnya bahwa ini kasus keluarga yang harus dibereskan. Benarkah itu? Tidak. Ini kasus tentang suku bangsa. Suku bangsa yang mau diangkat sama Tuhan. Bahwa engkau pun bisa diselamatkan, orang Samaria juga bisa diselamatkan. Kita melihatnya bahwa ada konflik keluarga, ya memang suami kamu ada 5 dan kamu sudah tidak bersuami dan suami yang sekarang pun bukan suamimu. Mungkin kita menganggapnya bahwa perempuan itu punya masalah. Lagi bingung karena mungkin bekas pacarnya yang ketiga menuntut atau istrinya dari suami yang dia ganggu meminta pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Tapi bukan masalah itu. Tetapi Yesus mau menyembuhkan satu suku bangsa. Dikatakan ketika dia selesai berbicara dengan perempuan itu kembali kepada kampungnya. Dikatakan bahwa orang itu yang kita tunggu-tunggu itu, dia sudah melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan saya. Dia sudah tahu kehidupan saya. Jangan-jangan dia itulah orangnya, Mesias itu. Maka satu suku bangsa bisa melihat, Yesus sang Mesias itu menghampiri orang-orang Samaria yang disisihkan oleh bangsa Israel. Satu suku bangsa disembuhkan. Lihat saudara, betapa Allah ingin menghampiri manusia. Dengan cara apa? Berbelas kasihan. Allah yang Immanuel itu bukan hanya sebuah slogan saja. Allah beserta kita lalu selesai. Yesus menunjukkannya dalam kehidupannya. Dia berbelas kasihan, dia menghampiri manusia. Dia menghampiri ketika orang buta yang dikatakan bahwa siapa ini yang berdosa nih? Diakah berdosa atau ayah ibunya yang berdosa? Tuhan katakan bukan itu. Tetapi tentang kehendak Tuhan yang mau dinyatakan. Yesus memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab oleh manusia. Dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang satu suku bangsa, Yesus memberikan jawaban. Demi apa? Demi supaya Yesus bisa hidup bersama-sama dengan manusia. Demi supaya Yesus bisa hidup bersama-sama dengan Anda dan saya. Dalam kehidupan kita. Yesus mau turun dan mau kerjakan belas kasihan demi belas kasihan. Makanya ayat ini katakan, jadi pergilah pelajarilah arti firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan bukan persembahan. Jika Yesus ingin melakukan belas kasihan kepada manusia, lalu apa yang Yesus inginkan kita kerjakan? Kita juga berbelas kasihan kepada manusia yang lain. Bulan lalu kita belajar tentang penginjilan. Penginjilan bukan hanya tentang membawa manusia datang kepada Yesus, memberitakan Injil supaya dia mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Bukan itu saja. Tetapi adakah belas kasihan di dalam hati kita untuk orang-orang lain? Adakah kita punya belas kasihan seperti Yesus itu? Itu yang jadi pertanyaan kita. Seringkali kita melihat, penginjilan ya sesuatu yang jauh lah, pokoknya saya mengerjakan tugas saja. Tetapi saya tidak punya hati dengan orang-orang saya injili. Bukan itu. Tetapi belas kasihan. Tidak heran kita tidak pernah menginjili karena kita tidak ada belas kasihan di dalamnya. Ataupun kita menginjili dengan kering hatinya karena kita tidak berbelas kasihan dengan siapapun. Tetapi pagi hari ini mari kita melihat Allah yang luar biasa yang sudah menerima kita dan merasakan bahwa dia juga berbelas kasihan atas kehidupan saya. Maka saya pun ingin berbelas kasihan kepada orang lain. Baru kita bisa menginjili karena kita sudah punya belas kasihan di dalam hati kita. Saudara, yang Allah kehendaki adalah manusia diselamatkan. Tidak berhenti di situ, tetapi dia menghendaki kita bersekutu dengan dia. Lalu hidup kita ditransformasi menjadi semakin serupa dengan dia. Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perbuatan kita. Nah, pagi hari ini saya sedang menawarkan mari mengingat lagi sebuah transformasi dalam kehidupan kita. Allah sudah hadir, Allah sudah hidup dengan manusia, lalu meneruskan supaya penginjilan itu dilanjutkan oleh manusia. Tapi sebelum itu dan sambil mengerjakan itu, kita juga bertransformasi dalam kehidupan kita. Minggu lalu cukup keras firman Tuhan
bahwa keselamatan bukan hanya tiket masuk surga saja. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi hidup yang diubahkan. Hidup yang berubah. Tadi saya memberikan dasar bahwa yang mendasari supaya kita hidup berubah adalah belas kasihan. Saya mendasari dengan mengatakan bahwa Allah yang terlebih dahulu berbelas kasihan dalam kehidupan kita. Lalu kita juga punya belas kasihan itu. Lalu setelah belas kasihan itu ada dalam hati kita, dikuatkan. Lalu kita mulai bertransformasi, kita merubah kehidupan kita. Manusia yang berubah, manusia yang bertransformasi. Mulai hari ini ketika kita berbuat baik karena kita mengasihi Allah. Karena tadi dikatakan hukum Taurat itu. Apa yang terutama dari hukum Taurat? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Ketika kita mengasihi orang, terlebih dahulu karena kita mengasihi Allah. Lalu kita berbelas kasihan kepada manusia dan berbuat baik. Supaya apa? Supaya orang juga mengecap kebaikan itu. Yesus sudah naik ke atas. Tidak lagi bisa turun, tidak lagi bisa mendoakan orang-orang yang sakit, tidak bisa lagi menyembuhkan, tidak bisa lagi memberikan kelepasan kepada yang lainnya. Dan tugas itu diberikan kepada pundak kita untuk bisa mengerjakannya. Dan kita tidak akan bisa mengerjakannya jika kita tidak punya belas kasihan. Dan kita tidak bisa berpunya belas kasihan kalau kita tidak menyadari bahwa Allah hidup bersama-sama dengan kita. Jadi pagi hari ini firman Tuhan berkelanjutan. Kita mengenal Allah mengasihi kita. Kita tahu bahwa Allah hidup bersama-sama dengan kita. Allah yang penuh belas kasihan. Lalu kita juga mau berbelas kasihan kepada orang lain. 1 bulan yang lalu Ibu Meli dalam satu khotbahnya tentang penginjilan mengatakan tentang exousia, tentang otoritas. Matius 28 ayat 18. Mari kita buka Matius 28. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Exousia, otoritas, wewenang. Saya memikirkan apa yang Bu Meli khotbahkan. Ketika saya merenungkan, bukankah ketika manusia pertama kali dipanggil oleh Allah, diciptakan oleh Allah, apa yang Allah perintahkan kepada kita? Mengelola bumi ini. Memelihara bumi ini. Ketika kita memelihara bumi ini, artinya Tuhan memberikan wewenang dalam kehidupan kita. Artinya Allah memberikan otoritas dalam kehidupan kita. Lalu saya merenungkan lagi. Siapa saja manusia yang bisa berotoritas itu? Setiap manusia punya otoritas. Bahkan dalam jabatan apapun Anda punya otoritas. Ada seorang pimpinan yang besar, perusahaan besar, dia punya otoritas untuk perusahaan besar itu. Lalu ada manajernya, dia berotoritas untuk subdivisinya. Lalu ada pimpinan di divisi itu, dia berotoritas untuk grup kecilnya. Dari grup kecilnya, dia berotoritas untuk pekerjaannya. Bahkan ketika orang nganggur dan tidak punya pimpinan, apakah dia punya otoritas? Saya mulai berpikir dengan pikiran yang nakal, yang liar. Setiap kita bahkan ketika kita nganggur dan tidak punya pimpinan pun kita berotoritas untuk kehidupan kita. Jam berapa saya bangun, pagi ini saya mandi atau enggak. Berapa lama saya harus gosok gigi. Atau sebulan ini saya tidak usah gosok gigi. Anda berotoritas. Setiap kita punya otoritas bahkan yang paling kecil sedikit pun, paling sedikit apapun Anda. Setiap kita punya otoritas. Saya percaya itu. Saya percaya itu. Bahkan ibu-ibu katakan, otoritas saya apa? Bukannya papa, bapak yang memimpin rumah tangga itu. Tetapi siapa yang memutuskan untuk menu pada pagi hari ini? Ibu-ibu bukan? Saudara punya otoritas, setiap orang punya otoritas. Setiap kita punya otoritas. Nah otoritas yang ada dalam kehidupan kita, mau kita kerjakan seperti apa? Mari Yesus yang punya otoritas itu. Waduh jauh pisan ya Pak ya, para pengangguran gitu yang belum dapat pekerjaan. Saya berdoa supaya tidak ada nganggur di tempat ini. Atau ibu-ibu rumah tangga yang punya otoritas hanya sekedar menentukan menu hari ini. Dihubungkan dengan Allah yang punya otoritas. Otoritas yang ada dikatakan apa? Bumi
Tadi dikatakan telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi ini. Maka saya harus digabungkan, ya sama saja. Setiap kita dimintai pertanggungjawaban. Setiap kita dimintai pertanggungjawaban untuk semua otoritas dalam kehidupan kita. Berapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan seorang teman yang masuk dalam sebuah perusahaan. Perusahaan ini cukup unik, saudara. Yaitu etos kerjanya adalah marah-marah. Dari pimpinan tertinggi, dari pimpinan bahkan dari pemilik perusahaannya udah gede loh, saudara. Indonesia, walaupun belum IPO, saya kurang tahu. Tapi belum masuk mungkin, atau udah masuk saham, tidak mengertilah saya gitu ya. Tapi dari perusahaan yang besar ini, dari pimpinan yang paling tinggi sampai pimpinan yang paling bawah, cara kerjanya adalah marah-marah. Mereka menetapkan sebuah target. Lalu ketika target itu tidak dicapai, maka pimpinan paling atas akan memarahi pimpinannya. Menggunakan kata-kata kasar. Menggoblok-goblokin. Waduh gitu ya, sampai keluar. Masa kata saya, ini udah kelas nasional loh. Ya seperti itu rapatnya. Lalu pimpinan ini karena dia dimarah-marahin, dia marah-marahin pimpinan bawahnya lagi. Lalu pimpinan bawahnya marahin pimpinan bawahnya lagi. Lalu saya bertanya kepada dia, ada enggak satu orang yang memutus itu ketika dia dimarahin, sampai dia memutuskan saya tidak akan memarahin anak buah saya. Saya akan berotoritas dengan benar. Ada. Anak Tuhan juga. Timnya bagus, timnya bagus. Nah, kamu kerjain enggak? Saya kerjain juga. Gimana? Timmu bagus? Enggak, berangsak juga. Sama aja. Manusia sudah demikian hancurnya. Saya sampai, Tuhan, betapa ketika orang mengenal tentang Allah beserta Dia, maka sebagian besar kehidupan akan beres. Orang-orang itu, saya tidak mengerti perusahaan, kenapa bisa sampai seperti itu, udah marah. Dari atas sampai dari hulu sampai hilir, cara kerjanya adalah dimarahin semuanya, ditekan semuanya. Bagaimana dengan keuangan, target nggak beres, ya harus keluar uang, harus nombokin. Wah sampai kayak gitu kata saya, ya kalau nggak kayak itu, wah repot. Ada ya perusahaan kayak gitu, ada. Mungkin cuma satu yang saya tahu. Mungkin ada ratusan, mungkin ada ribuan pekerjaan lain yang mungkin lakukan hal yang sama seperti itu. Ada otoritas yang tidak dikelola dengan benar. Nah pagi hari ini saya mengajak setiap kita yang punya otoritas di perusahaan apapun, saudara. Saudara bergerak di dalam pekerjaan apapun, saudara jadi manajer apapun. Ingatlah bahwa Immanuel, ketika ada otoritas di pundak saudara, maka saudara berhak untuk melakukan sesuatu untuk bawahan saudara, untuk tim saudara, untuk apapun yang ada di bawah otoritas saudara. Kita seringkali tidak melupakan bahwa Allah beserta dengan saya. Kita seringkali melupakan untuk bertindak adil kepada anak buah kita. Tidak mensejahterakan mereka. Tidak ada belas kasihan kepada mereka. Dan hubungannya seperti bawahan aja, seperti mengkacung-kacungkan mereka saja. Saya berusaha sedemikian rupa ketika saya pernah punya asisten rumah tangga. Dia adalah menjadi bagian keluarga kami. Ketika makan di luar, dia harus makan bersama-sama dengan kami. Ayo makan satu meja, pilih makanan apa. Ayo makan bareng-bareng, gak usah jauh-jauh, udah di sini saja, bareng saja. Berusaha karena ada otoritas yang Tuhan embankan dalam pundak saya. Saya tidak tahu bagaimana dengan iklim pekerjaan saudara. Dengan orang-orang di bawah saudara. Di bawah manajemen saudara. Di bawah grup saudara. Apakah kita punya otoritas yang baik? Apakah belas kasihan itu mengalir seperti Yesus yang datang kepada bumi ini hidup bersama dengan manusia. Lalu dia berbelas kasihan dari hari ke hari, dari hari ke hari. Berbelas kasihan pada hidup kita. Kita tidak hanya menginginkan Allah beserta kita ketika kita dalam kesulitan dan memerlukan mujizatnya Tuhan. Memerlukan pertolongannya Tuhan. Tetapi ketika kita ada dalam suatu pimpinan yang baik, dalam satu otoritas yang baik, ada tanggung jawab yang baik, pekerjaan baik, kita tetap mengingat bahwa Allah beserta dengan saya. Layakkah saya melakukan ini? Layakkah saya melakukan penghinaan ini, melakukan merendahkan itu, memanipulasi orang lain? Layakkah itu? Lalu saya mengatakan bahwa Allah beserta dengan saya, Allah beserta, tapi kita memanipulasi orang lain.
Mari kita mengingat-ingat lagi setahun ini. Jika kita punya kesempatan untuk tahun-tahun depan, mari kita akan berubah dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa kesimpulannya? Ketika Allah beserta dengan kita. Kita harus mengetahui bahwa Allah beranugerah dalam kehidupan kita. Apabila Allah masih berkenan menghampiri kita. Jika saudara katakan bahwa Allah menghampiri hanya orang-orang yang dalam kondisi tertentu, salah. Bahkan ketika Adam berdosa, Allah menghampiri dia. Jika saat ini Anda masih berdosa, melakukan berdosa, lalu hati nurani saudara berteriak, Allah sedang menghampiri saudara. Jika saat ini Anda masih bergumul dalam satu dosa, tetapi hati nurani saudara teriak-teriak di dalamnya, ini enggak benar, ini enggak benar. Saya mau katakan, Allah sedang menghampiri saudara. Allah masih menghampiri saudara. Sama seperti Allah menghampiri Adam. Sama seperti Allah menghampiri Musa. Sama seperti Allah menghampiri Abraham. Sama seperti Allah menghampiri Maria. Dan saat itu juga Allah menghampiri saudara dan saya. Untuk berkasih karunia. Immanuel, artinya Allah masih memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Mari jangan buang Tuhan. Mari jangan tinggalkan Tuhan. Mari jangan tolak Tuhan. Ketika Tuhan masih berbicara kepada kita. Nah pagi hari ini Allah sedang berbicara pada kita. Jika engkau masih bergumul dalam dosamu. Allah sedang menghampiri saudara pagi hari ini. Mau balik lagi gak sama Tuhan? Mau berjuang gak bersama Tuhan? Untuk melawan dosa-dosa kita. Maka setelah mengerti itu bahwa anugerah dalam kehidupan kita, maka kita berubah dalam hati dan pikiran kita. Kita melihat bahwa Allah beranugerah dalam kehidupan, Allah berbelas kasihan dalam kehidupan saya. Maka saya pun mau beranugerah kepada orang lain. Saya pun mau berbelas kasihan kepada anak buah saya. Saya mau berbelas kasihan kepada orang-orang dalam lingkungan saya. Kita setiap minggu datang ke gereja, tetapi siapa tahu di dalam lingkungan orang-orang membenci kehidupan kita. Kita saat teduh, ikut program-program gereja, ikut KOR, ikut Sharon. Tapi orang-orang jebi bahasa Sundanya ketika tahu dalam kehidupan kita. Mungkin ketika praktek dalam kehidupan kita, kita lupa bahwa Allah beserta dengan kita. Mari pagi hari ini setiap kita mulai mengingat lagi bahwa sepanjang hidup saya Allah beserta dengan saya. Ketika hendak memutuskan sesuatu, pertimbangkan bagaimana Allah bersama dengan kehidupan saya. Ketika saya menginginkan sesuatu, pertimbangkan bahwa Allah bersama-sama dengan saya. Sukakah Tuhan dengan pertimbangan saya? Sukakah Allah dengan keputusan saya? Sukakah Allah dengan apa yang saya mau kerjakan ini? Bersukacitakah Tuhan dengan apa yang saya kerjakan ini? Apakah Tuhan tidak tahu ketika saya berbohong? Apakah Tuhan tidak tahu ketika saya memanipulasi? Apakah Tuhan tidak tahu ketika saya kejam dengan anak buah saya? Ketika saya menekan dia, apakah Tuhan tidak tahu? Tidak bersama-sama kitakah Tuhan ketika waktu itu? Allah bersama-sama dengan kita. Mari, Senin atau Selasa lalu saya mendengarkan Spiritual Life. Dan Pak Welam cerita tentang hidupi panggilan. Kita dipanggil Tuhan dalam keadaan apa adanya. Kalau seorang Yunani, berlakulah seperti orang Yunani. Kalau sebagai seorang Israel, berlakulah sebagai seorang Israel. Kalau sebagai orang Romawi, berlakulah sebagai seorang Romawi. Tetapi bukan dalam kegiatan yang kotornya, bukan dalam perbuatan dosanya, bukan dalam kecemarannya. Tetapi kita tidak usah merubah apa yang ada, yang Allah sudah tentukan dalam kehidupan kita. Ada kehidupan, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita tolak. Kita lahir di sini, kita masuk dalam pekerjaan itu.
kita ada bersama-sama dalam ruangan ini. Kita dipanggil dalam sesuatu hal yang mungkin orang lain tidak dipanggil ke sana. Tidak usah untuk melawan atau merubahnya. Orang Kristen harus berubah dari itu. Enggak mungkin, Tuhan sedang memanggil kita. Tuhan sedang memanggil kita. Saya ada masuk dalam grup WA yang macam-macam, saudara. Dan tidak semuanya orang kudus-kudus di dalamnya. Apakah saya harus keluar dari grup itu? Tidak. Saya harus tetap bersama-sama dengan mereka. Suatu saat mungkin mereka perlu saya. Suatu saat mungkin Tuhan mau berbicara kepada mereka. Suatu saat mungkin Tuhan mau menghampiri mereka melalui tulisan saya, melalui ucapan saya, melalui perbuatan saya. Saya tidak tahu. Saya tidak harus orang Kristen harus keluar dari dunia ini dan hidup secara eksklusif. Tidak seperti itu. Hidupi panggilanmu. Nanti lihat lagi dalam spiritual life. Tetapi yang penting adalah kita berlaku sebagai orang Romawi, seorang Kristen yang Romawi. Seorang Kristen yang Yunani, seorang Kristen yang Indonesia, seorang Kristen yang suku Batak, suku Jawa, suku Manado, suku Chinese dan lain sebagainya. Seorang Kristen yang dipanggil dalam perusahaan ini, seorang Kristen yang jadi seorang pengusaha, seorang Kristen, seorang anak Tuhan yang berdagang, seorang Kristen yang ibu rumah tangga, seorang Kristen dan lain sebagainya. Hidup itu. Lalu ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mari sadari bahwa Allah beserta kita sampai nanti, sampai kekal, sampai selama-lamanya. Allah beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Allah yang menghampiri kami Tuhan. Allah yang bekerja dalam kehidupan kami. Allah yang memberkati kami. Allah yang mengangkat kami dari lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan. Kami yang tidak ada apa-apanya ini menjadi sesuatu yang berharga di mata-Mu Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan jadi biji mata-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami seringkali meremehkan apa yang Allah sudah angkat dari kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami masih berjuang di dalam dosa Tuhan. Dan kami seringkali mengalah atas dosa itu Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau Immanuel itu dalam kehidupan kami Tuhan. Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Kiranya firman ini Tuhan menguatkan setiap kami di akhir tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya tahun-tahun depan kami hidup semakin lagi bersama dengan Allah kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara, satu firman Tuhan yang sungguh indah, yang mengingatkan kembali pada kita tentang artinya Immanuel. Allah yang begitu besar, Allah yang begitu agung, begitu berkuasa, mau datang dalam dunia ini. Siapakah kita sebenarnya? Roma 5 ayat 8-10 tertulis bahwa kita masih lemah, kita masih seteru dengan Allah. Justru kita masih berdosa. Pada saat itu Allah sudah datang untuk mau menyelamatkan kita. Setiap firman Tuhan disampaikan tentu mengingatkan kita siapa kita sebenarnya. Dan karena Allah begitu mengasihi kita, apa yang harus kita lakukan? Tadi dikatakan hidup kita harus transformasi ya untuk hidup menyenangkan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara, sebentar setelah ibadah ini ada doa pengerja. Doa pengerja itu bukan hanya dikhususkan untuk pengurus komisi atau pengurus inti untuk datang, tapi kita semua boleh saudara datang untuk ikut dalam doa pengerja ini. Di basement 11:30 dibuka. Dan mau diumumkan bahwa minggu depan saya dengan Ibu Gembala tidak bersama-sama dengan saudara karena harus melayani Natal ya, perayaan Natal di gereja Rehoboth Immanuel. Mulai di sana 9:30 ya. Jadi kami harus pergi ke sana. Baik,
Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau begitu besar, Engkau begitu agung. Tapi Engkau begitu mengasihi pada kami semua. Engkau datang dalam dunia ini. Pada saat kami masih lemah, pada saat kami masih berdosa, pada saat kami masih seteru dengan Tuhan, Engkau sudah datang untuk mau menyelamatkan kami semua. Sebab itu mari Tuhan, ubah kami jadi orang-orang yang mau hidup menyenangkan Tuhan, mau hidup menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai menjadi Allah Tuhan yang heran di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan supaya kami bukan hanya mau mengerti, tetapi kami mau lakukan itu dalam hidup kami. Makasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa selanjutnya untuk doa pengerja yang akan diadakan setelah ini setengah 12. Engkau juga hadir dan Tuhan memberkati supaya doa-doa yang kami naikkan khususnya untuk semua kegiatan akhir tahun, itu perayaan Natal, kegiatan pada tanggal 31 dan juga kebaktian ucapan syukur tanggal 1 Januari perjamuan kudus dan pembagian ayat mas. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan memimpin itu semua sehingga Tuhan kami boleh menyelesaikan tahun ini dan memulai tahun yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tak berdoa untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi pandemi ini Tuhan, supaya boleh diatasi dengan baik dan kami boleh terbebas dari segala sesuatu yang dapat merusak kesehatan kami. Menjadi berdoa untuk pemerintah yang mengatasi resesi ekonomi pada tahun yang akan datang. Tolong supaya Tuhan kita boleh diberi hikmat dari surga sehingga Indonesia boleh terlepas dari resesi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan dan juga memberikan persembahan syukur di mana Tuhan sudah memimpin memberkati hidup kami semua selama tahun ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan berterima kasih. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Mari siapkan hati untuk beribadah bersama. Ibadah umum 1 dan 2 sudah dilaksanakan secara onsite. Mari hadir secara langsung dan bersekutu bersama di rumah Allah. Rekaman ibadah dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Mari bergabung bersama Natal Single Interdenominasi se-Jawa Barat dengan tema I Am the God Your Healer. Senin 19 Desember 2022
pukul 6 sore di Grand Eastern Jalan Pasir Kaliki, Bandung, dengan pembicara Pendeta Daniel Panji dan Pendeta Gloria Atmaja. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang bulan Desember, kita akan disegarkan oleh firman Tuhan seputar peristiwa Natal. Pastikan Anda selalu hadir di ibadah setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, di penghujung tahun ini, mari kita sama-sama naikkan syukur dan sambut tahun yang baru dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.